Analisis data meteorologi dalam pemetaan potensi energi terbarukan di Pulau Jawa pada tahun 2020. Berikut ini merupakan list anggota kelompok kami. Dalam video kali ini akan dibahas 4 materi pembahasan. Yang pertama ada abstrak dan tujuan, yang kedua ada statistika deskriptif, yang ketiga ada pemodelan data, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan yang pertama, seperti yang kita ketahui, kebutuhan energi di Indonesia dipenuhi oleh bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketersediaan bahan bakar fosil saat ini tidak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, dibutuhkan energi terbarukan untuk membantu memenuhi konsumsi energi di Indonesia. Energi terbarukan ini dapat diperoleh dari air, angin, ataupun sinar matahari. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan pemodelan semovariogram untuk memetakan daerah di Pulau Jawa yang memiliki potensi dalam pembangunan sumber energi terbarukan. Tujuan dari kelompok kami adalah untuk memetakan wilayah di Pulau Jawa yang berpotensi sebagai sumber energi terbarukan berdasarkan variabel meteorologi. Data yang akan kami gunakan ada 3, yaitu lama penyinaran matahari, curah hujan, dan kecepatan angin rata-rata pada 31 stasiun di Pulau Jawa tahun 2020. Berikut ini merupakan data lama penyinaran matahari, data curah hujan, dan yang terakhir data kecepatan angin rata-rata. Selanjutnya, bagian kedua adalah statistika deskriptif. Dengan menggunakan fungsi pada RStudio, didapatkan tabel persebaran data sebagai berikut. Untuk data lama penyinaran matahari, terdapat nilai minimal 0, nilai maksimal 7,82, nilai median 5,89, nilai min 5,46, variansi 2,41, dan standar deviasi 1,55. Untuk data curah hujan, terdapat nilai minimal 5,35, nilai maksimal 18,98, median 8,80, min 10,04, variansi 15,74, dan standar deviasi 3,96. Untuk data kecepatan angin, terdapat nilai minimal 0,93, nilai maksimal 3,11, median 1,88, min 1,86, variansi 0,344, dan standar deviasi 0,58. Selanjutnya ada grafik untuk setiap data. Untuk data lama penyinaran matahari, didapatkan grafik histogram, box plot, dan kiki normal sebagai berikut. Pada grafik histogram, kita dapat melihat bahwa data berpusat di atas, atau skewness bernilai negatif. Berdasarkan box plot, kita dapat melihat bahwa terdapat 2 data pencilan, dan berdasarkan plot pada grafik kiki normal, dapat dilihat bahwa distribusi variabel mengikuti distribusi normal, karena sebagian besar titik pencar mengikuti garis referensinya. Selanjutnya, untuk grafik data curah hujan, didapatkan histogram, box plot, dan kiki normal sebagai berikut. Pada histogram, kita dapat melihat bahwa data berpusat di bawah, atau skewness bernilai positif. Pada box plot, dapat dilihat bahwa tidak terdapat data pencilan, dan berdasarkan plot pada grafik kiki normal, dapat dikatakan bahwa distribusi variabel mengikuti distribusi normal, karena dapat dilihat sebagian besar titik pencar mengikuti garis referensinya. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil plot dari data kecepatan angin rata-rata. Nah, untuk data ini memiliki 3 hasil plot. Yang pertama yaitu histogram. Dapat dilihat pada grafik bahwa data itu memiliki skewness atau kemencengan yang positif, yang artinya bahwa data kecepatan angin rata-rata ini menumpuk pada nilai yang lebih kecil dari rataan. Akan tetapi pada data ini tuh juga relatif berdistribusi normal karena nilai rataan dan juga mediannya itu hampir sama. Nah, yang kedua yaitu grafik box plot. Dapat dilihat pada gambar bahwa data kecepatan angin rata-rata ini tidak memiliki pencilan baik pencilan atas ataupun pencilan bawah. Nah, yang ketiga yaitu grafik normal kiki plot. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik pencarnya itu mengikuti distribusi garis kenormalannya, yang artinya bahwa data kecepatan angin rata-rata ini mengikuti distribusi normal. Nah, yang selanjutnya yaitu pemodelan data. Jadi, data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya itu akan dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis variogram
untuk mengetahui wilayah atau stasiun mana yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, yang pertama yaitu data lama penyinaran matahari. Dapat dilihat bahwa data lama penyinaran matahari memiliki model spherical dengan nilai SIL 1,8 dan juga range-nya 0,14. Jadi bisa dilihat bahwa setelah mencapai SIL itu akan konstan atau korelasinya akan 0. Nah, untuk mengetahui stasiun yang berpotensi tinggi dalam pembangunan energi terbarukan dapat dilihat melalui hasil krigingnya. Nah, hasil kriging ini menunjukkan persebaran datanya. Data yang memiliki potensi besar untuk membangun energi terbarukan, khususnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya, itu adalah data yang berwarna kuning, yang artinya bahwa data tersebut memiliki intensitas selama penyinaran matahari yang besar, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembangunan PLTS. Nah, stasiun-stasiun yang berpotensi untuk energi terbarukan ini yaitu Stasiun Meteorologi Tanjung Priuk, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, Stasiun Geofisika Malang, Stasiun Meteorologi Juanda, Stasiun Meteorologi Tuban, dan juga Stasiun Meteorologi Kalianget. Hasil permodelan data curah hujan. Melalui software RStudio diperoleh grafik semi-variogram seperti gambar di samping. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa data curah hujan memiliki model eksponensial dengan SIL 15,635 dan range 0,187. Setelah dilakukan proses pembuatan grafik semi-variogram, dilanjut dengan proses kriging. Hasil kriging diperoleh seperti gambar di bawah ini. Melalui hasil kriging ini dapat dilihat bahwa terdapat 5 wilayah di Pulau Jawa yang memiliki potensi besar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air hujan. Wilayah tersebut ditunjukkan oleh layer berwarna kuning, yaitu wilayah bernomor 10, Stasiun Meteorologi Citeko, wilayah bernomor 11, Pos Meteorologi Penggung, wilayah bernomor 12, Stasiun Meteorologi Kertajati, wilayah bernomor 15, Stasiun Meteorologi Tunggul-Wulung, dan wilayah bernomor 26, Stasiun Geofisika Nganjuk. Selanjutnya, hasil permodelan data kecepatan angin. Melalui software RStudio, diperoleh grafik semi-variogram seperti gambar di samping. Grafik ini menunjukkan bahwa data kecepatan angin memiliki model spherical dengan SIL 0,328 dan range 0,2025. Selanjutnya dilakukan proses kriging sehingga diperoleh gambar di bawah ini. Dari gambar kriging tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 wilayah di Pulau Jawa yang memiliki potensi besar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, yaitu wilayah bernomor 5, Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan, wilayah bernomor 11, Pos Meteorologi Penggung, wilayah bernomor 25, Stasiun Meteorologi Juanda, dan wilayah bernomor 29, Stasiun Meteorologi Kalianget. 4. Kesimpulan dan saran. Dari hasil semi-variogram melalui kriging, diperoleh total 11 stasiun di Pulau Jawa yang memiliki potensi untuk pembangunan pembangkit listrik bersumber energi baru terbarukan. Sangat baik jika pemerintah menyadari potensi ini, karena akan membantu pemenuhan konsumsi energi bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Untuk data variabel meteorologi, diunduh melalui data online BMKG, sedangkan untuk informasi mengenai konsumsi energi Indonesia dan cadangan energi fosil Indonesia diperoleh dari 2 berita online, yaitu liputan6.com dan merdeka.com. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.